Jadi ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat di atas muka bumi, yang ketakutan ini bumi. Mungkin si hamba itu yang bermaksiat dengan santainya, nggak ada rasa gemetar, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang gemetar, yang memiliki rasa takut adalah apa? Adalah siapa? Adalah bumi itu sendiri. Apa buktinya bahwa si bumi itu gemetar atau si bumi itu takut? Gempa itu. Takut dari apa si bumi? Takut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, hancur pada saat itu gara-gara maksiatnya manusia. Jelas itu hadirin dirahmati Allah. Jadi tidak ada yang suka, tidak ada yang suka dengan maksiat kecuali setan. Selain setan nggak ada yang suka sama maksiat. Itu gempa bakal terjadi terus. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Kayaknya bakal terjadi terus nih Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة Illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan umur kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasanya setiap Ahad keempat pada sholat subuh di Masjid Kiai Ageng Gedebek ini kita akan mengkaji kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita lanjut hadirin yang dirahmati Allah. Kata Imam Al-Hafidh Al-Muqayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini, qal wa fi manaqibi Umar li abi atau libni abi dunya anna al-arda tazalzalat ala ahdi Umar fadaraba yadahu alaiha wa qala ma laki amma innaha law kanat al-qiyamah haddathat akhbaraha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqul idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Di sini kata Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam manaqib Umar, dalam arti termasuk daripada keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Ad-Dunya. Sebelumnya harus kita fahami hadirin yang dirahmati Allah, kalimat manaqib itu atau manaqibun itu artinya adalah apa? Jama', ya. Mufradnya, tunggalnya itu manqabah, artinya keutamaan. Jadi ada manaqib Abu Bakar As-Siddiq,
Manaqib Umar bin Khattab, manaqib Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat Rasul yang lain. Jadi manaqib itu keutamaan orang tersebut, atau sekarang ini yang berkaitan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan itu adanya di kitab-kitab hadis. Itu adanya di kitab-kitab apa? Kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat. Dijelaskan bahwa di dalam manaqib Umar bin Khattab, atau penjelasan tentang keutamaan Umar bin Khattab yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, dan sudah kita ketahui Al-Imam Ibnu Abi Dunya ini beliau adalah Abdullah bin Muhammad, yang dimana beliau ini ulama abad keberapa? Ulama abad ketiga, karena beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 281 Hijriyah. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir. Dijelaskan bahwa annal arda tazalzalat ala ahdi Umar, bahwa di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar itu bumi pernah gempa. Jadi pernah terjadi gempa bumi di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian fadaraba yadahu 'alaiha, dan beliau radhiyallahu taala anhu memukulkan tangannya ke bumi ketika bumi itu gempa. Ke tanah, dalam arti memukulkan tangannya ke tanah sambil berkata, malaki malaki, ada apa denganmu wahai bumi, ada apa denganmu? Ama innaha law kanatil qiyamatu haddatsat akhbaraha. Kemudian kata beliau, kata Sayyidina Umar, sungguhnya apabila terjadi hari kiamat, maka bumi itu akan menceritakan beritanya. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, jadi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Apabila bangkit hari kiamat, maka tidak ada dhira', dan mati dhira' itu satu hasta, wala shibr, dan juga satu jengkal di atas muka bumi ini kecuali berbicara. Jadi intinya setiap setiap tempat itu akan berbicara. Baik dikatakan setiap satu hasta atau setiap satu jengkal. Ini hadirin yang dirahmati Allah, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat yang kelima, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, bumi itu menceritakan beritanya. Maksudnya menceritakan beritanya apa yang terjadi di atasnya itu dari perbuatan-perbuatan manusia satu persatu. Satu persatu. Bumi yang di atasnya kita melaksanakan kebaikan itu akan bersaksi untuk kita di hari kiamat. Akan tapi jikalau ada seseorang yang melaksanakan keburukan atau kemaksiatan di atas muka bumi, maka tempat itu perhatikan ya, ini karena kata Rasulullah dhira' ushibr, maksudnya apa? Tempat itu yang di situ dia bermaksiat itu akan berbicara di hari kiamat, akan bersaksi atasnya. Si bumi itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan telah bermaksiat di atasku. Terus dia mau ngeles gimana, hadirin dirahmati Allah? Mau ngomong apa coba? Masa mau mendustakan bumi? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi barakallahu fikum, laksanakanlah segala ketaatan, segala kebaikan di atas muka bumi ini, dan jauhi, hindari, tinggalkan yang namanya apa? Kemaksiatan. Ini harus difahami. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hati-hati.
pada hari kiamat bumi itu akan menceritakan beritanya. Oleh karenanya sebagian ulama menganjurkan jikalau ada seorang yang melaksanakan sholat sunnah misalnya, atau sholat wajib ya, sholat duhur, sholat wajib, sholat duhur, misalnya dia melaksanakannya di mana? Dia melaksanakannya di situ tuh, pas di tiang kamera ini. Ya, taruhlah ini manusia. Dia melaksanakan di sini. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia berzikir, terus dia mau melaksanakan sunnah ba'diyah zuhur. Itu dianjurkan untuk dia pindah tempat. Dianjurkan untuk dia pindah apa? Tempat. Itu nggak ada hadisnya tentang hal ini. Nggak ada hadisnya. Akan tapi para ulama menganjurkan untuk dia itu pindah tempat. Kenapa? Agar banyak tempat yang bersaksi atas sholatnya itu. Jelas atau tidak? Tempat ini bersaksi bahwa dia pernah melaksanakan sholat di atasnya. Yang sampingnya bersaksi juga. Yang sampingnya bersaksi juga nanti di masjid yang lain atau di rumah dan lain sebagainya. Diperbanyak daripada tempat-tempat yang di atasnya dia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Dan jikalau seorang di antara kita digoda oleh setan wal'iyadu billah untuk melaksanakan maksiat tertentu, harus dia ingat perkara ini, bahwa bumi itu bisa bersaksi atas kemaksiatannya di hari kiamat. Kemudian nanti dengan dorongan iman, insya Allah dia akan meninggalkan maksiat itu atau tidak jadi melaksanakan maksiat itu. Jelas itu insya Allah ya. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Safiyyah qalat zulzilatil madinatu ala ahdi Umar faqala ya ayyuhan nas ma hadha ma asra'a ma ahdathtum la in 'adat la usakinukum fiha. Kata Imam Ahmad atau Imam Ahmad meriwayatkan dari Safiyyah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Safiyyah. Safiyyah ini siapa? Ya, istri Rasulullah, istri Nabi. Safiyyah binti Huyai al-Yahudiyah. Al-Yahudiyah. Nah, mungkin sudah kita sampaikan ya metode untuk menghafal atau mengetahui istri-istri Nabi. Betul atau tidak? Sudah apa belum? Hah? Sudah apa belum? Masa belum? Sudah belum? Belum ya? Jadi untuk mengetahui istri-istri Nabi itu nama-nama mereka, dan itu apa namanya, termasuk daripada hak Rasulullah ya. Termasuk daripada hak Rasulullah atas kita untuk mengetahui tentang keluarga beliau. Betul atau tidak? Mengenal keluarga beliau. Dan pastinya di antara keluarga beliau itu adalah istrinya sallallahu alaihi wasallam. Istri yang pertama siapa? Khadijah. Betul atau tidak? Khadijah binti Khuwailid. Istri yang kedua Sauda binti Zam'ah. Khadijah dan Sauda. Khadijah dan Sauda. Terus yang berikutnya, ini baru masuk ke metodenya. Yang berikutnya kita bilang dua putri dari dua khalifah. Dua wanita putri dari dua khalifah, dua Amirul Mukminin. Yang pertama putri Abu Bakar Siddiq, yang kedua putri Umar bin Khattab. Dan mati siapa? Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq dan Hafsah binti Umar. Jadi dua, yang pertama
Dua yang pertama Khadijah dan Saudah. Dua yang berikutnya dua putri dari dua khalifah, yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya. Terus dua yang berikutnya dua Zainab. Namanya Zainab. Kedua-duanya namanya Zainab. Yang pertama Zainab binti Jahsh dan yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Terus yang berikutnya dua bintil Harith, yaitu Maimunah bintil Harith dan Juwairiyah bintil Harith. Dua bintil Harith, Maimunah bintil Harith dan Juwairiyah bintil Harith. Ini bukan adik kakak ya, lain. Akan tapi satu gabilah, satu suku, Al-Harith. Kemudian dua yang berikutnya, yang selanjutnya dua ummu. Dua apa? Ummu. Yang pertama Ummu Habibah dan yang kedua Ummu Salamah. Ummu Habibah yang bernama siapa? Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Salamah yang bernama Hind binti Abi Umayyah. Itu sudah berapa itu? Sudah 10. Sudah 10. Yang ke-11 Yahudiyah, yaitu Safiyah binti Huyai. Yang ke-12 siapa? Ini yang ke-12 ini ada khilaf, ada beda pendapat. Apakah Rasulullah menggaulinya karena beliau itu hamba sahaya miliknya, atau Rasulullah menggaulinya setelah beliau memerdekakannya, kemudian beliau menikahinya? Makanya ada khilaf. Yang ke-12, siapa ini yang ke-12? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Jadi Al-Qibtiyah itu dari bangsa Qibti dari Mesir, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Rasulullah. Nah, kemudian ketika Rasulullah terima Maria ini sebagai hamba sahaya milik Rasulullah, dapat hadiah dari Raja Mesir, apakah Rasulullah menggaulinya karena beliau itu, Maria itu hamba sahayanya dan itu berhak, atau beliau memerdekakannya dulu kemudian menikahinya? Jelas ya? Ada khilafnya di situ. Akan tapi pastinya beliau adalah ibu dari anaknya Rasulullah yang bernama siapa? Ibrahim. Nah, itu tolong barakallahu fikum, jangan dilupakan metode tadi 2222 itu tentang nama-nama siapa? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di ardil mahsyar di hari kiamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kata Sayyidah Safiyah radhiyallahu taala anha, zulzilatil Madinatu ala ahdi Umar. Pernah terjadi gempa bumi di zaman Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ma hadza, apa ini, apa yang terjadi? Ma asra'a ma ahdathtum, jadi betapa cepatnya apa yang kalian perbuat, maksudnya dari kemaksiatan. La in adat la usakinukum fiha, jikalau terjadi gempa lagi di Madinah, maka aku tidak akan hidup bersama kalian di kota ini. Bayangin coba. Sekarang kita mau tanya gitu, maksiat apa yang terjadi di zaman Sayyidina Umar kalau dibanding dengan zaman kita ini? Hah? Betul, di setiap masa, di setiap zaman pasti ada maksiatnya, betul atau tidak? Ada orang-orang yang berbohong di zaman Sayyidina Umar, bukan tidak ada, apalagi dari kalangan al-munafiqin. Ada orang-orang yang berdusta, ada orang-orang yang berkhianat dan lain sebagainya. Akan tetapi dikatakan zaman beliau itu termasuk daripada zaman as-salafus saleh, zaman yang direkomendasikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kan kayak begitu kan? Di antaranya di zaman Sayyidina Umar. Akan tapi kebaikan yang ada di zaman tersebut tidak mutlak.
Ada keburukannya, ada kemaksiatannya, akan tapi sangat sedikit gitu, minim gitu. Di zaman kita sekarang ini, jelas atau tidak hadirin dirahmati Allah? Jadi yang bisa kita fahami dari perkataan Sayyidina Umar ini apa? Bahwa dalam agama, ya kita ngomong tentang agama, tentang syariat, tentang nusus. Di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam, di dalam ilmu asar, di dalam ilmu riwayat, bahwa yang namanya gempa bumi itu sebabnya adalah maksiat. Sebabnya adalah apa? Maksiat. Nasallallahu salamatul afiyah. Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bingung, ini apa yang terjadi nih? Kok sampai bisa gempa seperti ini? Di kota Rasulullah, di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksiat apa yang kalian laksanakan? Ini kalau terjadi lagi gempa yang berikutnya, berarti kalian tetap bermaksiat kepada Allah dan aku tidak akan tinggal bersama kalian. Itu teguran dalam arti. Teguran dari siapa? Dari Sayyidina Umar. Dan pastinya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ingin tetap tinggal di kota Al-Madinah, bahkan beliau ingin meninggal di kota Al-Madinah, dan memang beliau wafatnya meninggalnya di kota Al-Madinah dan dikubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Akan tapi ini teguran dari beliau radhiyallahu taala anhu untuk penduduk setempat. Maka kita bilang gimana jikalau beliau mengetahui apa yang terjadi di zaman sekarang ini? Daripada kemaksiatan ini, kemaksiatan itu yang merajalela, kemudian terjadinya dengan banyak gempa bumi di negeri ini atau di negeri-negeri yang lain. Oleh karenanya, di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengutip perkataan Ka'ab, wa qala Ka'bun innama tuzalzilul ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'adu faraqan min rabbi jalla jalaluh an yattali'a 'alaiha. Dijelaskan dari perkataan Ka'ab, ini Ka'ab wallahu a'lam ya. Ka'ab siapa di sini? Ya. Apakah yang dimaksud Ka'ab bin Malik ya? Atau Ka'abul Ahbar, faham atau tidak? Yang pasti ini dikatakan perkataan sahabat atau perkataan tabi'i, karena kalau Ka'abul Ahbar itu tabi'i. Bisa jadi ini juga perkataan Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat, begitu juga Ka'ab bin Malik. Akan tapi kalau Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat yang ahli Al-Quran. Bisa jadi ini perkataan Ubay bin Ka'ab. Akan tapi dikatakan bahwa Ka'abun berkata. Jelas itu ya. Yang pasti tidak keluar dari tiga itu, Ubay bin Ka'ab atau Ka'ab bin Malik atau Ka'ab Al-Ahbar. Tapi yang lebih dekat adalah Ubay bin Ka'ab, dan wallahu alam. Intinya di sini dijelaskan bahwa innama tuzalzilul ardu idza umila fiha bil ma'asi. Sungguhnya gempa itu terjadi, gempa bumi itu terjadi apabila dilaksanakan di atasnya itu maksiat. Fatar'adu faraqan minar rabbi jalla jalalu an yattali'a 'alaiha. Jadi bumi itu gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diketahui dalam arti karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihukum, itu yang dimaksud. Untuk dihukum, untuk disiksa, maksudnya untuk dibinasakan, untuk dihancurkan. Jelas itu, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat di atas muka bumi, yang ketakutan ini bumi. Mungkin si hamba itu yang bermaksiat dengan santainya, enggak ada rasa gemetar, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang gemetar, yang memiliki rasa takut adalah apa? Adalah siapa? Adalah bumi itu sendiri. Apa buktinya bahwa si bumi itu gemetar atau si bumi itu takut? Gempa itu. Takut dari apa si bumi? Takut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, hancur pada saat itu gara-gara maksiatnya manusia.
Jelas itu hadirin dirahmati Allah. Jadi tidak ada yang suka, tidak ada yang suka dengan maksiat kecuali setan. Selain setan nggak ada yang suka sama maksiat. Jangankan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pohon hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Pohon nggak suka dengan yang namanya maksiat. Binatang ini yang kita lihat, kucing yang kita lihat, itu nggak suka dengan maksiat. Anjing yang dikatakan najasahnya itu mughalladha, najisnya itu najis yang apa? Yang besar, itu tidak suka dengan yang namanya maksiat. Tidak ada makhluk yang suka dengan maksiat kecuali satu, kecuali setan. Itu yang suka dengan maksiat. Doyannya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, dari ayat ini atau dari hadis ini, afwan ya. Kalau dari ayat ini maksudnya dari ayat yang Az-Zalzalah ya, ayat yang kelima. Kemudian dari hadis ini maksudnya dari hadis Umar bin Khattab. Terus dari athar ini yaitu athar Ka'ab yang menjelaskan bahwa intinya jikalau terlaksana kemaksiatan di atas muka bumi ini, maka bumi ini gemetar dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita rasakan dari yang namanya apa? Gempa bumi. Kemudian di sini Imam Al-Hafidz Al-Muqayyim rahimahullahu taala menjelaskan, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-amsar amma ba'du fa inna hadha ar-rajfa syai'un yu'atibu Allahu azza wa jalla al-ibad. وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا في شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, siapa beliau ini hadirin dirahmati Allah? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu umara atau salah satu pimpinan ya, atau khalifah atau amir dari dinasti siapa? Dari dinasti Bani Umayyah. Dari dinasti Bani Umayyah. Beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 101 ya, di Asyam, di Syam, di Suria, di kota yang bernama Idlib. Salah satu kota di Suria, Idlib ya, disitulah wafatnya beliau, Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau salah satu khulafa, salah satu khalifah atau amir dari dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah maksudnya keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu suku, pecahan dari suku Quraisy. Pecahan dari suku apa? Quraisy. Bani Umayyah ini juga sukunya siapa? Sukunya siapa? Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan itu Bani Umayyah. Kalau Abu Bakar Siddiq apa? Iya, semuanya Quraisy. Abu Bakar Siddiq dari Quraisy, Umar bin Khattab dari Quraisy, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Akan tapi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq At-Taimi, iya dikatakan At-Taimi. Kalau dari suku Taimi itu pecahan Quraisy. Kalau Umar bin Khattab dari suku Bani Adi, pecahan Quraisy. Kalau Utsman bin Affan dari suku Bani Umayyah, pecahan Quraisy. Kalau Ali bin Abi Thalib Bani Hashim, pecahan Quraisy. Perhatikan ini, barakallahu fikum. Kata Rasulullah, al-a'immatu fi Quraisy atau min Quraisy. Itu fi sahih, riwayat yang sahih, bahwa yang namanya imam atau khalifah atau amirul mukminin
Kata Rasulullah, dari suku Quraisy. Jangan dari suku yang lain. Bukan dalam arti oh gara-gara Rasulullah dari suku Quraisy gitu. Ini kefanatikan ini. Gak ada Rasulullah fanatik. Mungkin tak Rasulullah fanatik, Pak, terhadap sukunya? Gak mungkin, gak mungkin. Rasulullah fanatik gak mungkin, mustahil. Gak ada kefanatikan dalam kehidupan Rasulullah, itu gak ada. Kefanatikan Rasulullah dalam agama Allah, dalam syariat Allah. Tapi perkara suku itu gak ada kefanatikan. Tapi kenapa beliau menjelaskan demikian? Dijelaskan oleh para ulama bahwa karena yang namanya laki-laki dari suku Quraisy, secara umum mereka itu memiliki sifat atau karakter kepemimpinan dibanding yang lain. Itu sebabnya dibanding yang lain. Bukan dalam arti yang lain nggak bisa untuk menjadi pemimpin, jelas atau tidak? Bisa untuk menjadi pemimpin, layak, cocok, akan tapi lebih layak lagi, lebih cocok lagi, lebih pantas lagi laki-laki dari Quraisy. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Kalau mau protes, protes kepada Rabbul Alamin. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau protes. Dan itu sudah saya tulis dalam kitab saya Al-Bai'atul Islamiyah wal Intikhabat Al-Mu'asirah pada tahun 2000 dengan bahasa Arab, dan disetujui oleh guru yang mulia Syekh Dr. Abdullah Walad Aslam Asy-Syanqaiti dari Mauritania. Itu kita tulis di Yaman waktu itu, Pak. Kemudian kita diskusikan juga gitu. Oleh karenanya tidak ada sahabat Rasulullah dari kalangan Al-Ansar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Ada tak? Enggak ada. Karena para sahabat tahu ini bukan bidang kita. Bidang kita di bidang yang lain, atau dikatakan sebagai menteri-menterinya, daripada khalifah itu atau amir itu yang dari suku Quraisy. Akan tapi untuk jadi orang nomor satu, orang yang pertama sebagai khalifah, sebagai amir mukminin, itu haknya suku Quraisy. Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara dunia, kami tidak ingin membesar-besarkannya. Jelas atau tidak? Adem kehidupan mereka, rukun kehidupan mereka, nggak gontok-gontokan gara-gara kepemimpinan. Ini sudah sudah habis-habisan pemilu, udah pakai partai babak belur, uang keluar semua, terus kalah lagi, habis kalah setruk. Dan tidak ada di antara mereka yang berfoya-foya. Di antara Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz ini, hadirin yang dirahmati Allah, beliau termasuk daripada pemimpin yang adil. Perhatikan ini ya, perhatikan ini. Di zaman Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, secara khusus setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kan itu kan yang pertama, kan khalifah yang pertama, pemimpin yang pertama dari dinasti Bani Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian keturunannya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Rasulullah. Muawiyah sahabat dan Abu Sufyan sahabat, betul atau tidak? Kita Ahlus Sunnah mengatakan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai Muawiyah dan juga ayahnya Abu Sufyan, kedua-duanya sahabat. Tapi kalau Syiatul Rafidhah, orang-orang Syiah benci sama yang namanya Muawiyah, musuh bebuyutan, dan gak mungkin untuk mereka mengatakan radhiyallahu anhu untuk Muawiyah atau untuk ayahnya juga. Gak mungkin, itu mustahil. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah, alhamdulillah, kita beriktikad, kita meyakini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa semua sahabat Nabi akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah apa yang terjadi di antara mereka, itu bukan urusan kita, hadirin yang dirahmati Allah.
Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan mereka lebih banyak daripada apa yang terjadi dari beberapa keburukan mereka. Dan mereka tidak ma'sumin. Tidak ada di antara mereka yang ma'sum, yang luput dari kesalahan. Betul atau tidak? Akan tapi kebaikan mereka, jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka itu mengorbankan nyawa, keluarga, harta mereka demi agama Allah, sampai tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala kemana-mana. Itu kalau bukan usahanya para sahabat, usaha siapa? Coba difikirkan hadirin yang dirahmati Allah. Kalau bukan usahanya para sahabat, usaha siapa? Setelah Rasulullah meninggal dunia, yang menyebarkan agama Islam kemana-mana itu siapa? Para sahabat. Makanya kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang mengkritik para sahabat Nabi, atau orang-orang yang melukai para sahabat Nabi, atau orang-orang yang membenci para sahabat Nabi, hakikatnya mereka benci terhadap agama Islam. Karena para sahabat Nabi lah yang menyebarkan agama Islam kemana-mana. Ente, ya fulan, yang benci terhadap para sahabat Nabi. Sekarang kita tanya, ente ini muslim apa enggak muslim? Yang benci kepada para sahabat Nabi, dia bakal bilang, oh saya muslim. Ente dapat Islam dari mana? Kalau bukan dari perjuangannya para sahabat. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Makanya ini ulama Ahlus Sunnah menyatakan tentang para sahabat ini khat ahmar. Apa khat ahmar? Garis merah. Jangan dilampaui, jangan dilangkahi. Itu garis merah tentang para sahabat. Cintai mereka, muliakan mereka, berhusnudzon kepada mereka, selalu berkata untuk semua para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan berharap kepada Allah mudah-mudahan bisa bersama mereka di hari kiamat dan juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mencaci para sahabat Nabi, kalau para sahabat Nabi dicaci, orang yang pertama yang sedih itu siapa? Ya Rasulullah. Berarti beliau gagal milih teman. Beliau gagal milih teman. Rasulullah ini enggak bisa milih teman. Siapa itu Abu Bakar Siddiq yang dicaci sama Syiatul Rafidhah? Betul atau tidak? Abu Bakar Siddiq dicaci sama mereka, Umar bin Khattab dicaci sama mereka, Muawiyah dicaci sama mereka, Abu Sufyan dicaci sama mereka. Banyak para sahabat Nabi yang mereka caci maki. Berarti Rasulullah gagal memilih teman. Gagal memilih sahabat-sahabatnya, enggak baik semua, rata-rata enggak baik semua itu sahabat Rasulullah. Enggak mungkin, mustahil. Dan itu bisa mengeluarkan seorang dari dalam agama Islam jikalau dia benar-benar beriktikad seperti itu. Karena pelecehan terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jelas itu insyaallah ya. Akan tapi ada yang namanya kezaliman di zaman dinasti Bani Umayyah. Kezaliman itu ada. Secara khusus dari anaknya Muawiyah yang bernama Yazid. Yazid bin Muawiyah. Itu fakta. Itu semua ahlu sunnah menyatakan demikian. Sampai muncullah siapa? Sampai muncullah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menerima kepemimpinan di zaman dinasti Bani Umayyah, hilang semua kezaliman itu. Hilang semua kezaliman. Bayangin coba. Benar-benar pemimpin yang adil. Makanya kata Imam Syafi'i, Al-Khulafa Ar-Rashidun 5. Para khalifah Rashidin itu ada 5. Di samping Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, juga Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan juga. Dan beliau itu mendapatkan derajat wilayah di sisi Allah. Umar bin Abdul Aziz ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya ketika memimpin. Makanya kata Rasulullah di hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang kata Rasulullah yang di hari kiamat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama al-imamul adil. Imam, dan arti imam di sini pemimpin yang adil.
Pemimpin yang adil ini Pak, dengan kepemimpinannya yang baik, yang ia laksanakan dengan baik, dengan bijak, dengan keadilan, bisa menjadi, si pemimpin itu bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selamat di akhirat nanti. Mungkin ibadahnya biasa-biasa saja. Mungkin seperti itu, ibadahnya biasa-biasa saja. Jadi nggak ada keunggulan dalam ibadahnya. Dalam ibadahnya nggak punya keunggulan. Akan tapi dalam kepemimpinan dia punya keunggulan. Disaksikan oleh rakyatnya bahwa fulan bi fulan pemimpin yang adil. Ini selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Terus ada yang bilang, Ustaz, jikalau demikian ya sudah, ana mau jadi pemimpin aja deh. Kan bakal selamat di akhirat. Apalagi orang yang pertama dari yang 7 itu, kata Rasulullah, pemimpin yang adil. Ya sudah, saya mau menjadi pemimpin. Ya kita tanya lagi, apakah antum bisa menjamin bahwa antum bisa berbuat adil? Dia bilang insya Allah bu. Dia bilang insya Allah. Terus kita tanya lagi, seperti pertanyaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini insya Allahnya insya Allah tahqiqan apa ta'liqan? Iya, insya Allah benaran apa insya Allah buatan gitu. Ya kita doakan ya pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan mereka bisa berbuat adil, bersikap adil kepada rakyatnya, sehingga mereka selamat dunia akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu memimpin, beliau menulis ilal amsar, menulis ke berbagai macam penjuru. Amma ba'du, kata beliau, fa inna hadzal rajfa syai'un yu'atibullahu azza wa jalla bihil ibad. Sungguhnya gempa ini, kata beliau, adalah sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menegur hamba-hambanya. Perhatikan, menegur hamba-hambanya. Gempa itu terjadi karena Allah menegur hamba-hambanya karena kemaksiatan mereka, dalam arti. Kemudian waqad katabtu ilal amsar an yakhruju fi yaumi kadza fi syahri kadza wa kadza faman kana 'indahu syai'un falyatasaddaq bih. Dan aku juga sudah menulis ke berbagai macam penjuru, kata beliau, untuk mereka keluar pada hari ini dan hari itu, bulan ini dan bulan itu, maksudnya keluar dari rumah masing-masing untuk bersedekah. Faman kana 'indahu syai'un falyatasaddaq bih. Jadi barang siapa yang memiliki sesuatu harta lebih, hendaklah ia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah di jalan Allah itu yang bisa meredahkan, yang bisa mendiamkan gempa bumi itu, yang bisa menahan gempa bumi itu supaya tidak terjadi lagi. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat yang ke-14 dan juga 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi telah beruntung orang yang tazakka, maksudnya jikalau kita kaitkan dengan riwayat ini ya, yang mengeluarkan zakat atau yang membersihkan diri dengan menunaikan zakat, atau yang membersihkan diri atau membersihkan hati dengan melaksanakan sedekah. Jelas atau tidak? Wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian dia menyebut nama Tuhannya dan mendirikan salat. Intinya apa? Jikalau kita gabungkan dua ayat ini, salat dan zakat, salat dan sedekah, itu dua ibadah yang bisa menahan untuk tidak terjadi lagi gempa bumi. Akan tapi jikalau dua ibadah ini cukup banyak daripada kaum muslimin yang meremehkannya, ada yang sholat, ada yang enggak sholat, ada yang zakat, ada yang enggak zakat, ada yang sedekah, ada yang enggak sedekah, ya sudah, itu gempa bakal terjadi terus. Jelas hadirin yang dirahmati Allah, kayaknya bakal terjadi terus nih Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sekalinya jadi menghancurkan loh, menghancurkan rumah yang kita bangun ratusan juta. Betul atau tidak Pak? Ada yang bangun rumah ratusan juta, hanya beberapa detik gempa hancur, hilang. Ada yang beli rumah belum lunas, utangnya di bank masih banyak,
Baru bulan pertama nyicil. Baru bulan pertama nyicil. Sisanya berapa? Dia bilang sisanya masih 150 juta Ustaz. Atau masih 200 juta sisanya. Baru nyicil bulan pertama, gara-gara gempa hancur itu rumah. La ilaha illallah. Makanya kita bilang kepada para pelaku maksiat, jangan egois. Jangan egois. Dia maunya berzina, dia maunya minum khamr, ya. Dia maunya menggunakan narkoba, dia maunya main judi, itu nggak memikirkan orang lain gitu. Jangan egois. Kalau bermaksiat terus, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggoyangkan bumi ini. Alias akan terjadi gempa. Jikalau terjadi gempa, bukan rumah ente tok yang hancur, rumah kita juga bakal hancur. Jadi kalau kita ngomong kayak begini, berhak gak untuk melaksanakan nahi mungkar? Sangat berhak, sangat berhak. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Intinya apa hadirin dirahmati Allah? Dari perkataan Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa ya. Yang bisa kita petik faedahnya, ilmunya adalah bahwa apa? Bahwa jikalau beliau berdalil dengan ayat ini ya 14 dan 15 dari surah Al-A'raf, bahwa dua ibadah ini yang bisa menahan apa? Yang bisa menahan gempa bumi. Beliau memfokuskan ke sedekah, akan tapi juga dalam ayatnya itu ada yang namanya mendirikan apa? Mendirikan sholat. Kemudian ini yang terakhir, perhatikan ini luar biasa, ada doanya. Waqulu, ini waqulu, dan ucapkanlah. Ini masih termasuk secara zahir, masih termasuk perkataan Umar bin Abdul Aziz ya. Dan qulu, ucapkanlah, kama qala Adam, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi, menganiaya, dan mati menzalimi diri kami sendiri. Maksudnya apa? Kami telah bermaksiat. Itu yang dimaksudnya. Zalamna anfusana, perhatikan ini. Zalamna anfusana, kami telah menganiaya atau kami telah menzalimi, telah berbuat zalim. Berbuat zalim kepada siapa? Kepada diri kami sendiri. Maksudnya kami telah bermaksiat ya Allah. Itu yang dimaksud. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jikalau engkau tidak mengampuni kami, tidak mengampuni dosa-dosa kami, dan juga tidak merahmati kami, maka kami akan termasuk daripada orang-orang yang rugi. Setelah mendirikan salat atau setelah bersedekah, ucapkan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qulu, kata beliau, dan juga ucapkanlah kama qala Nuh, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, dalam surah Hud ayat 47. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan juga jikalau engkau tidak merahmatiku ya Allah, maka aku akan termasuk daripada orang-orang yang rugi. Wa qulu, begitu juga ucapkanlah sebagaimana kama qala Yunus, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, damati tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Ini salah satunya diucapkan atau tiga-tiganya diucapkan, silahkan. Secara khusus, perhatikan ini ya, secara khusus setelah menunaikan sedekah. Jadi kalau terjadi gempa, ini, perhatikan ini, jikalau terjadi gempa, ini amalan dari Umar bin Abdul Aziz untuk tidak terjadi gempa lagi. Apa amalannya dari Umar bin Abdul Aziz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa? Amalan dari Umar bin Abdul Aziz adalah apa? Bersedekah. Itu yang pertama. Setelah bersedekah, berdoa dengan doa ini. Ambillah misalnya yang terakhir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau dilaksanakan banyak orang, insyaallah biiznillah tidak akan terjadi gempa yang berikutnya. Insyaallah tidak akan terjadi. Dan ini sudah terbukti Pak.
Ini sudah terbukti. Ketika beliau memimpin, beliau tulis ke berbagai macam penjuru dan ke berbagai macam negeri untuk penduduknya itu bersedekah dan juga mengucapkan doa. Itu yang mereka laksanakan dan tidak terjadi lagi. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan negeri kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam bencana. Dan mudah-mudahan bencana yang menimpa saudara-saudara kami yang di Aceh dan juga yang di Sumatera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitan mereka juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, sedang beribadah kepadanya Subhanahu wa taala, bertauhid kepadanya Subhanahu wa taala, sedang memuji Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah, bersama keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya sampai masuk ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam surga kita mendapatkan nikmat yang paling tinggi, yaitu selalu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita fahami, dari apa yang kita dengar ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.